Terus yang jelas dengan kita mengikuti kompetisi, paling tidak kita nanti di sana itu tahu bahwa sekolah lain seperti apa sih kan gitu untuk menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurul Fauzia di podcast Basa Bisa Bukan Sekedar Basa Basi. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, ada Bapak Kukus. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Neng. Alhamdulillah ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu Pak. Perkenalkan mungkin dari nama dulu ya. Iya. Nama Kukus Septianto. Terus alamat. Iya, alamatnya di mana Pak? Alamat domisili sekarang ada di Desa Tegalsari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Tapi aslinya Jawa, dari Di mana? Kebumen. Dari Seruang tepatnya. Mungkin kalau Neng tahu itu yang mulai banyak produksi pabrik genteng itulah, itu di daerah saya. Di Gitu. Kebumen. Di Kebumen. Kenapa Pak pindah ke Cilacap? Jadi awalnya gini ya, mungkin ceritanya agak panjang Gak gitu ya, apa-apa, sedikit iya. ya. Boleh diceritakan? Sebelum ke materi, cerita kenapa saya bisa pindah asli Kebumen, kenapa bisa ke Sidareja gitu ya. Jadi sebelum saya terjun di dunia pendidikan, saya pernah bekerja di suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu adalah di dealer suatu merek mobil. Jadi kebetulan merek mobilnya itu Nissan. Nissan. Jadi setelah dulu saya lulus SMK gitu kan, di tahun 2010, alhamdulillah saya nggak menunggu waktu lama itu langsung keterima kerja di dealer itu di Nissan gitu kan. Dan mulai dari 2010 sampai 2019 saya kerja di tempat tersebut dan akhirnya resign di tahun 2019. Kenapa tuh Pak? Resign karena kondisi keluarga. Jadi kan di tahun 2018 saya menikah, gitu kan. Alhamdulillah langsung hamil gitu kan. Lah istri saya di 2018 akhir ikut itu Neng lowongan CPNS, guru bahasa Jawa, dan akhirnya sampai tes akhirnya keterima. Di mana tuh Pak? Nah di Sidareja. Iya. Lah kan mau nggak mau udah punya anak kecil gitu kan, kita harus di Sidareja nggak ada saudara, mau nggak mau saya harus ya membersamai gitu kan, ya saya harus resign gitu. Nah saya terjun di dunia pendidikan ketika sudah di Sidareja. Awal itu saya masuk ke SMK Budi Utomo 2 Gandrung-Mangu Cilacap. Awalnya di Cilacap. Ya mungkin dari Sidareja ya kurang lebih perjalanan sekitar 15 menit ke sekolah tersebut. Dan akhirnya saya mengajar di situ kurang lebih selama 1,5 tahun. Ngajar otomotif juga? Otomotif, karena kan basicnya juga di bengkel gitu kan. Iya. Oh ya, sebelumnya saya juga kuliahnya pas saya kerja. Jadi Kuliah saya sambil mulai kerja. ya. Jadi kerja sambil kuliah berarti. Kerja Karena sambil- utamanya kerja. dulu. Iya, kerja dulu Kalau baru kuliah sambil kuliah. kerja kan utamanya kuliah. Berarti saya kerja sambil Kuliah. kuliah. Itu di tahun 2014 dan lulus di 2019. Di mana? 2018 Di mana tuh di Pak? Solo. Di Tapi Solo. kebetulan memang itunya kampusnya swasta karena kan reguler sore. Reguler sore, jadi berangkatnya sore hari ketika selesai kerja gitu. Kembali lagi ke tadi SMK Budi Utomo 2 Gandrung-Mangu. Nah, setelah kurang lebih 1 tahun itu ada pembukaan lowongan CPNS lagi di area Jawa Barat gitu kan. Kebetulan background saya kan sarjana teknik, kebetulan bukan SPD sarjana pendidikan. Lah pas itu di lowongan Jawa Barat itu sarjana teknik itu bisa masuk sebagai guru produktif, guru kejuruan gitu kan. Makanya akhirnya saya nyoba dan alhamdulillah sampai tes dan sampai tes akhirnya saya bisa lolos dan penempatannya di sini. Begitu ceritanya. Jadi saya ke sini itu mulai masuk pertama itu di bulan Januari 2021. Oh, berarti masih baru ya Pak? Nah, lumayan hitungannya sih masih baru. Masih Mungkin baru, iya. Neng Nurul udah sini belum? Belum ya kayaknya. Belum kayaknya. Belum ya. Iya, masih SM. baru masuk. Ya, baru iya, masuk. baru mau masuk. Gitu ceritanya, cerita singkatnya seperti itu. Ya, dan sekarang ditempatkan sebagai kepala jurusan juga Pak, betul? Kepala jurusan. Jadi Januari 2021. Terus kan itu semester 2 ya Neng ya. Sampai akhir semester 2 itu berarti kan tahun pelajaran 2021 ke 2022. 2022, Nah iya. itu oleh Pak Mariwanda, kebetulan kepala sekolah waktu itu
ya mungkin diberi tugas tambahan sebagai kepala program keahlian, walaupun yang masih baru banget sebetulnya. Berarti iya Gitu. Pak, termasuk perjalanan yang singkat ya dari Iya. awal masuk sampai ditempatkan sebagai kepala jurusan. Iya. Sebagai guru sebetulnya juga baru kan Oh, gitu. iya iya ya. betul. Gitu. Kira-kira gimana nih Pak dari awalnya kerja di dealer sampai sekarang jadi guru, perbedaannya apa? Jadi perbedaan yang sangat mencolok mungkin ya, kalau kita di dealer kan kita sebagai teknisi Neng. Jadi yang benar-benar langsung melakukan perawatan maupun perbaikan dengan mesin mobil dalam hal itu kan. Ya kan mesin mobil kan makhluk mati, bukan makhluk yang dia ngerespon dengan oh ini Pak enggak. Iya. Jadi ketika dibenerin ya udah dia langsung no comment gitu kan, langsung bener gitu. Kalau nggak bener ya dibenerin lagi. Nah, kendalanya kalau mah di guru, saya awal itu saya termasuk orang yang itu nggak suka ngomong yang di depan orang banyak. Itu kendala saya karena memang dari zaman sekolah juga saya itu kurang pede kalau mah menyampaikan atau ngomong di depan banyak orang gitu. Makanya pas awal masuk juga saya jujur keringat dingin muncul semua. Ya, pas awal masuk dikasih jadwal di sana di Cilacap. Tapi mungkin lama kelamaan karena mungkin ya kita sebetulnya kan komunikasi ya sebenarnya sudah sangat wajar hubungan manusia sama manusia, makanya seiring waktu berjalan ya lama-lama Terbiasa. alhamdulillah sudah mulai terbiasa dengan mungkin kita ngajar di depan kelas dan sebagainya gitu. Nah kalau misalkan sekarang nih Pak di sini di SMK Negeri 1 Padalarang ini kan namanya berubah jadi otomotif nih, awalnya TKR. Nah TKR. itu perbedaan yang bisa dilihatnya tuh dari segi apanya sih Pak? Jadi apa namanya berubah jadi otomotif ketika SMK Negeri 1 Padalarang itu beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Pada saatnya itu adalah jurusan elektronika itu mendapat yang bantuan itu SMK Pusat Keunggulan, serta merta kurikulumnya menjadi itu beralih ke Merdeka. Nah itu semua jurusan pun kan menjadi namanya berubah Berbeda. ya, berbeda. Nah sebetulnya juga teknik kendaraan ringan atau TKR itu adalah awalnya itu memang turunan dari jurusan teknik otomotif. Karena teknik otomotif sebetulnya kalau di breakdown itu ada 4, yaitu teknik kendaraan ringan, teknik sepeda motor, teknik alat berat, dan teknik body repair atau perbaikan bodi gitu. Setiap itu perbedaannya apa Pak? Nah, kalau yang teknik kendaraan ringan itu kita lebih spesifik ke perbaikan mobil roda 4 lah, atau mungkin bisa ke bus atau truk gitu sebetulnya. sampai Itu masih masuk kendaraan ringan sebetulnya, tapi kan karena mungkin kondisi lab kan tidak itu, jadi yang kita lingkupi ya hanya sebatas mobil penumpang gitu kan, atau mungkin pol-pol berarti mobil komersil kayak Kolpak gitu kan, pick up gitu biasanya masih ditangani. Tapi sebetulnya truk sama bus masih masuk keluarganya kendaraan ringan. Kemudian teknik sepeda motor, kita udah tahu dari namanya berarti itu hanya untuk mendalami, merawat, memperbaiki kendaraan bermotor roda 2 ataupun mungkin roda 3 kayak VR, itu kan masih mesin motor gitu. Terus selanjutnya alat berat. Nah, ini alat berat itu contohnya kayak ekskavator, bulldozer, terus dump truck itu yang di pertambangan, itu masuk keluarganya alat berat, sudah bukan kendaraan ringan. Nah, terus untuk yang body repair ya, perbaikan bodi itu berarti nanti kegiatannya hanya untuk memperbaiki bodi yang rusak. Misalnya habis kecelakaan, itu kan pastinya bodi pada rusak, rangka dan sebagainya. Itu sebetulnya ada jurusan sendiri yang spesifik menangani itu, namanya body repair, body shop kayak gitu. Jadi kalau TKR lebih ke sistem mesin, sasis, suspensi rem kan gitu. Kalau body repair, body shop lebih ke bodinya, penampilannya kayak gitu. Dari luarnya. Iya, termasuk kaca dan sebagainya sampai ini bentuknya mobilnya sudah bagus gitu. Seperti itu sih, Neng, gambaran besar. Jadi untuk sekarang otomotif lebih luas lagi ya Pak? Iya, bisa sebetulnya lebih luas lagi. Nah, kemarin nih anak otomotif ada yang ikut lomba Suzuki. Itu awalnya gimana tuh Pak? Ya, kemarin itu lomba kontes siswa binaan Suzuki. Berarti sebetulnya itu yang mendapat undangan untuk mengikuti kompetisi tersebut adalah
SMK yang sebelum-sebelumnya memang sudah sering kerjasama sama Suzuki. Kebetulan kan SMK Padaherang itu dari awal itu pas kaproknya Pak Wahyudin dan Parinto itu sering itu awal berdirinya TKR itu sudah sering kerjasama sama Suzuki. Jadi meliputi pas kayak uji kompetensi keahlian itu kan di akhir kelas 3 ujian praktek kejuruannya biasanya kita mengundang sebagai penguji eksternal itu dari Suzuki. Nah itu adalah efek dari kerjasama yang sebetulnya bukan hanya tahun ini karena sudah berjalan dari kalau nggak salah sekitar tahun 2017. Jadi ini hanya merupakan dampak dari kerjasama yang sudah berjalan sudah cukup lama kan gitu. Nah kemarin itu undangannya dijapri lewat saya sebetulnya gitu kan karena yang sering kontak saya Pak Wahyudin dan Parinto kebetulan kan mungkin di posisi kaprok jadi langsung ke saya gitu kan dari PT Nusantara Jaya Sentosa. Jadi yang mengundang adalah itu PT Nusantara Jaya Sentosa itu sebuah main dealer berarti dealer utama di Bandung. Di Bandung. Di Bandung itu yang undang di PT Nusantara Jaya Sentosa yang ada di Bandung. Di Bandung. Kalau nggak salah itu undangannya sekitar pertengahan Agustus. Oh, udah lama juga ya Pak? Udah agak lama. Nah, terus berdasarkan informasi itu kan sebetulnya undangan. Kalau mau ya dikonfirmasi, kalau nggak mau ya udah nggak usah direspon kan gitu. Iya. Nah, terus saya langsung menghadap ke kepala sekolah Pak Ngadino, Pak ini ada undangan dari Suzuki untuk kontes siswa gitu kan. Mohon izin untuk ikut kan gitu. Alhamdulillah dikasih izin sama Pak Kepala dan akhirnya saya menulis surat balasan konfirmasi sudah diterima di sana dan akhirnya kita diundang untuk technical meeting. Technical meeting ya mungkin gampangannya itu kayak rapat awal untuk bagaimana sih nanti lombanya apa sih hadiahnya kan gitu. Itu seingat saya itu technical meeting ada di tanggal 29 Agustus. 29 Agustus saya berangkat sama Wasto ke Bandung gitu. Terus selanjutnya dari technical meeting itu didapat informasi bahwa sesi kualifikasi akan diadakan pada tanggal 31 Agustus. Oh. Jadi selang 2 hari saja. Waktunya singkat ya Pak? Singkat. Kualifikasi itu meliputi kita tes daring secara teori. Jadi di sekolah masing-masing waktunya diseragamkan, kita tes bareng. Tapi di masing-masing sekolah. Kebetulan juga tempatnya dulu di sini di sebelah. Oh, di lab MM karena minta izin Pak Ohim karena persyaratan ruangannya itu harus silent, nggak boleh ada gangguan dari luar. Soalnya takutnya misalkan ada gangguan suara sedikit pun dari luar dianggapnya itu kecurangan, dikiranya itu ngasih tahu jawaban dan sebagainya gitu. Makanya kita izin ke Pak Ohim untuk menggunakan ruangan yang ini karena ya mungkin yang paling silent mungkin di sini kan gitu. Dan dari secara ruangan tata cahaya mungkin bisa mendukung di ruangan ini gitu kan. Jadi di tanggal 31 kita kualifikasi tes teori selama kurang lebih 1 jam dan sore harinya masih di tanggal yang sama langsung diumumkan hasilnya. Oh, langsung ya Pak? Nah, secara kan itu udah sistem, jadi kita ngerjakan sebenarnya di sana sudah ada nilainya, tapi kan harus diolah kan gitu, diolah antara nilai guru dan siswa. Termasuk gurunya juga Pak? Gurunya, jadi yang tes teori itu guru dan siswa, bareng sampingan, depan ada kamera, pakai zoom, jadi pengawasannya langsung dari sana lewat zoom, gitu. Nah, alhamdulillahnya di tes teori itu babak kualifikasi awal kita kan diambil 10 besar. Kita masuk 10 besar. Dan tepatnya kita di nomor 3 sebetulnya. Dari peserta total yang mengkonfirmasi kesediaan lomba ada 24 SMK. Jadi yang pada waktu tes awal itu sebanyak 48 kombinasi guru dan siswa. Karena satu SMK ada 2 yang tes gitu. Nomor 3 masuk 10 besar. Nah, kemudian setelah itu proses selanjutnya adalah gurunya diundang training ke PTNJS tersebut. Training mengenai apa sih nanti mata lomba yang akan dikompetisikan di babak semifinal di 10 besar itu. Itu seingat saya di tanggal 4 dan 5 September 2 hari.
Jadi gurunya dipanggil ke sana, dikasih materi training. Materinya meliputi cek rem depan, cek rem belakang, cek pemeriksaan mesin, terus cek underbody dan itu final check. Gitu. Selama 2 hari dibekali materi-materi tersebut. Begitu. Kemudian pulang. Dan sekaligus pada waktu itu diumumkan kalau akan diadakan semifinal di tanggal 18 dan 19 September. Nah, 18-19 September. Itu kan ada 10 siswa yang 10 SMK yang Lolos. Lah, di 18 September itu 5 SMK dulu yang tanding. Karena nanti kalau 10 waktunya nggak nuntut sehari. 5 SMK itu kebetulan yang dijadwalkan tanggal 18 berasal dari area Bandung. Jadi yang dekat-dekat dengan PT Suzuki itu, NJS itu. Nah, kita pada Herang kebetulan kena jadwal di hari keduanya, di hari Selasa. Kita berangkat gitu kan. Sana mengikuti semifinalnya hari Selasa kalau nggak salah, dan hari Kamisnya pengumuman, hari Kamis. Soalnya perlu pengolahan nilai yang hari Senin gimana, hari Selasa gimana. Dan alhamdulillah hasilnya memuaskan, kita masuk 3 besar. Walaupun masih di posisi nomor 3. Jadi kualifikasi nomor 3, semifinal nomor 3 lagi. Gitu. Udah itu kan sudah cukup seneng Neng, karena 3 besar berarti nanti di final katakanlah sejelek-jeleknya kan tetap juara 3 dan sudah dapat hadiah. Karena pas technical meeting itu juga disebutkan bahwa ada hadiah yang sangat menarik sebetulnya. Juara 1 itu kalau jadi juara 1 hadiahnya berupa mobil Suzuki Brezza. Itu nggak dijual di Indonesia, itu adalah produksi India. Juara 2 mendapat transmisi. Tahu transmisi Neng? Enggak. Intinya yang kalau mobil yang buat mindah-mindah gigi itu. Untuk percepatan, kalau motor kan gigi 1, 2, 3, 4. Nah itu transmisi namanya. Dan engine block. Kalau yang juara 3 mendapat 1 unit gardan. Gardan itu apa Pak? Pokoknya bagian penggerak roda itulah. Itu. Dan engine block juga. Nah itu kan berarti semifinal kita masuk 3 besar kan, alhamdulillah. Besok final walaupun mungkin sejelek-jeleknya juara 3 udah mendapat hadiah kan. Wah ini seneng nih kan gitu. Betul. Tapi kan lebih motivasi lagi kalau juara 1 gitu. Udah pulang lagi 3 besar. Terus ada pengumuman final itu di tanggal kemarin 10 Oktober, Selasa kemarin, seminggu kemarin. Udah kita berangkat. Pas final kita memang sengaja mengajak beberapa guru dari jurusan otomotif karena untuk supporter kan gitu. Soalnya pesan dari pihak sana kalau kalau besok masuk final silahkan bawa supporter yang banyak kan gitu. Ya akhirnya kita membawa beberapa guru dari otomotif gitu. Berangkat bareng pakai mobil dan sampai di sana berarti hari Selasa itu ya, hari Selasa kita lomba dan akhirnya kita alhamdulillahnya bisa naik 1 tingkat walaupun nggak juara 1 masih di nomor juara 2. Gitu perjalanannya seperti itu Neng. Nah untuk siswanya nih Pak itu kenapa harus wasto gitu Pak? Oh kenapa harus wasto gitu ya? Apa alasannya? Nah sebetulnya pas kita dapat undangan lomba udah disetujui sama Kepsek. Saya pribadi mengadakan seleksi internal di jurusan. Jadi pertama yang saya hubungi adalah wali kelas atau ABC, kemudian guru produktif yang mengajar kelas 11 sebelumnya, karena kan baru naik kelas 12. Saya hubungi ke beberapa guru, saya tanya komentar tentang anak-anak ini gitu kan. Saya ke wali kelas ngapain? Saya ngecek 5 besar dari peringkat yang terakhir itu yang pas kenaikan kelas siapa saja kan gitu. Saya data namanya. Terus posisi itu kan sedang PKL, saya panggil ke lab untuk mengikuti seleksi internal gitu. Ada seleksi teori, saya bikin sendiri soalnya, kemudian praktek pengukuran sampai praktek bongkar pasang, itulah media pembelajaran kan gitu. Dengan beberapa parameter itu saya memang wasto yang nilainya paling di atas gitu. Jadi bukan serta-merta saya kamu maju bukan. Jadi ada dasarnya, ada dasarnya dulu, teori ada,
praktek ada, praktek pengukuran ada, penggunaan alat ada. Jadi memang apa ya berdasarkan data gitu kan, iya. tidak hanya langsung Asal maju. menunjuk ya, Pak. Jadi nggak dengan feeling saja gitu Iya, kan, iya. harus ada benar-benar bersaing dulu gitu di internal. Ada Gitu prosesnya. sebetulnya. Ya. Nah, untuk memotivasi si siswanya agar agar bersemangat itu dengan cara apa nih Pak? Pas wasto apa pas masih seleksi awal? Pas wasto udah Pas wasto ke ya, Jawa Barat berarti ya. sudah terpilih wasto. Gini, jadi pertama ini kan memang sebetulnya kontes siswa SMK Binan Suzuki baru tahun ini diadakan, Neng. Pertama. Jadi di Jawa Barat maksudnya. Yang udah tahun kemarin itu saya googling itu ada di Jawa Tengah, gitu kan. Saya googling apa sih ini Suzuki Skill Contest kan gitu. Ternyata saya juga baru tahu bahwa Suzuki Skill Contest yang di Jawa Tengah hadiahnya mobil juga. Nah itu langsung saya share ke Wasto kan gitu. Oh ini kalau misalkan kamu nanti dapat juara 1 hadiahnya gini gitu. Tapi sebetulnya itu sih hanya efek samping sih. Sebenarnya yang utama adalah mengasah kemampuan, Ya. menambah pengalaman, menambah keberanian kan gitu. Terus yang jelas dengan kita mengikuti kompetisi, paling tidak kita nanti di sana itu tahu bahwa sekolah lain seperti apa sih kan gitu, untuk menjadi parameter sekolah kita sudah ada di level mana kan gitu, dengan kontestan-kontestan yang notabene dari kota kan gitu. Itu sebenarnya. Jadi pengalaman, terus ya biar nambah silaturahmi juga. Iya. Dan efek sampingnya hadiahnya itu. Iya, karena itu yang bikin semangat ya Pak. Ya betul. Dengar siapa sih yang nggak mau dapat hadiah mobil gitu? Ya pasti itulah yang jadi semangat Iya, buat tambahan siswa. semangat juga itu hadiahnya itu. Betul. Nah, untuk harapannya tadinya seperti apa nih Pak? Udah berharap banget atau ya daftar aja gitu? Pertama sebetulnya gak muluk-muluk sih, Neng. Gak muluk-muluk jadi juara. Jadi pertama saya mengikuti lomba ini karena sebagai saya di otomotif, sebagai rekan dari Suzuki, sekolah rekanan Suzuki kan gitu. Jadi merasa dihargai loh. Oh ini dianggap diundang kan berarti oh ini berarti kerjasama selama ini tuh dianggap oleh Suzuki kan gitu. Nah karena kita merasa dianggap, paling enggak dengan menghargai undangan itu ya kita mengikuti kan gitu, menghormati yang mengundang. Katakanlah misalkan Neng ini diundang oleh teman yang nikahan atau ada hajat kan seneng kan, karena merasa dianggap teman kan gitu. Bener. Paling enggak kan dengan kita responnya kan berarti kita memenuhi undangan tersebut. Nah awalnya intinya itu sebetulnya. Tapi karena kita sudah terlanjur terjun kan gitu, hadiahnya malah kayak gitu. Ya, luar udah biasa. Ayo toh, gitu, semangat toh gitu. Akhirnya seperti itu. Alhamdulillah ya akhirnya menempati posisi juara kedua. Nah, kalau misalkan nih nanti tahun depan ada lagi pesan Bapak buat anak-anak yang sekarang mungkin kelas 10 11 gimana nih Pak? Betul. Jadi saya kebetulan kan ngajar kelas 10 atau ABC. Setiap progres kemajuan lomba itu saya selalu sampaikan. Sekaligus minta doa apabila lolos dan masuk tahap berikutnya. Berarti saya sampaikan. Jadi motivasi untuk adik-adik kelasnya adalah, apalagi ketika kita sudah sampai ke nomor 2, sok lihat itu kakak kelas kalian wasto dengan latihan dan keuletan kegiatan, sebetulnya kalian itu bisa setara dengan SMK-SMK yang sudah berada di level atas yang ada di kota. Itu semua itu karena ya sebetulnya dari diri kalian sendiri kan gitu. Guru hanya menjembatani. Kalau gurunya motivasi ini itu tapi kalian diem, nggak ada respon untuk bergerak, ya sama aja gitu. Itu sih lebih ke motivasi dari menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tersebut, bukan hanya dari gurunya saja gitu. Iya, karena motivasi dari diri sendiri itu penting ya Pak. Sangat penting malah. Sangat penting karena mau sebanyak apapun orang yang istilahnya menyuruh gitu. Kalau dari diri sendirinya nggak ada ya susah. Susah. Itu kan sama Suzuki udah kerjasama dari tahun 2017. Iya, kalau nggak salah 2017. Nah dari lulusan SMK ini ada yang udah sampai kerja nggak Pak di PT Suzuki itu? Ada. Ada. Kalau nggak salah ini ya, soalnya
lulusan yang kerja di Suzuki tidak kenal secara pribadi dengan saya karena sebelum saya sebelum kesini Bapak ya masuk, lulusnya ya. betul. Itu namanya lupa, tapi yang dekat dengan alumni tersebut adalah Pak Irfan. Jadi kalau nggak salah juga dia ada di Suzuki Serang atau Banten gitu daerah itu. Dan awalnya kerjanya sebagai teknisi, tapi sekarang informasi terakhir dia sudah naik naik jabatan. Jadi ke SA. SA itu apa? Service Advisor. Jadi yang kalau kita servis ke bengkel resmi itu yang menjamu awal. Jadi yang kita ngobrol keluhan mobil, motor itu yaitu SA namanya. Kalau teknisi kan kita diam di belakang kan gitu, hanya berurusan dengan mobilnya, tidak berurusan dengan customer, betul. Gitu. Itu disalurkan dari pihak sekolah atau keinginan siswa atau seperti apa, Pak? Kalau itu saya sendiri kurang tahu karena ya itu hanya sebatas tahu ada kerja yang di Suzuki, tapi untuk proses awalnya sampai bisa masuk belum terlalu mendalami itu sih. Tapi harapannya ada nggak sih harapan buat ya anak-anak SMK ini bisa bekerja di salah satunya PT Suzuki gitu? Ya tentunya sangat berharap Neng, karena sebetulnya otomotif itu kan yang kita bicara paling linear gitu kan kerjanya ya di bengkel dealer resmi seperti Suzuki gitu kan, merek-merek mobil itu. Itu yang paling linear, paling lurus gitu kan. Soalnya kan yang dipelajari di kita kan perawatan perbaikan mobil katakanlah. Lah kalau di bengkel kan betul kan perawatan perbaikan mobil kan gitu. Itu sebenarnya paling linear ya di situ. Lah itu juga sebetulnya kita dorong dari pas masa PKL sebetulnya. Jadi sebetulnya dari jurusan itu sering ngasih motivasi bahwa silakan kalau memang kalian itu semangat dan keluarga mendukung, sok PKL-nya di bengkel resmi gitu. Tapi itu kembali ke mungkin kondisi keluarga ataupun anaknya memang kurang termotivasi, ya akhirnya itu kendala seperti itu. Tapi kalau anak yang semangat dan keluarga mendukung dalam arti finansial dan sebagainya, insya Allah kita salurkan ke bengkel-bengkel resmi gitu. Tapi sekarang ada Pak yang PKL di Suzuki atau? Di Suzuki tahun ini kebetulan nggak ada. Karena kondisinya kemarin kan kita agak terlalu keputusan PKL di bulan Juli agak mepet. Iya, betul. Ketika saya hubungi yang paling dekat Suzuki Cakra di Tasik, udah penuh nih kuota. Nah tapi selain Suzuki kita udah ngirim ke bengkel resmi lainnya seperti apa aja tuh, kita di itu Nissan Datsun Cimahi. Itu kan dealer resmi tapi merek Nissan Datsun gitu kan. Terus di Cilacap juga ada Nissan Datsun. Bahkan di mana itu Bintaro itu, tapi ini anaknya yang nyari sendiri. Itu di Hyundai. Tapi bengkelnya, maksudnya bengkel resmi Hyundai bukan perakitan, bukan perakitan, tapi dia bengkel. Gitu sebetulnya. Cukup ini juga ya ternyata untuk dari sisi otomotif otomotif tuh nggak cuman ya bengkel, sekedar bengkel. Kan ada yang bilang kalau misalkan otomotif tuh ya paling kerjanya di bengkel kecil, enggak, ternyata bengkel pinggir gitu. Iya gitu kan. Ternyata banyak juga peluang-peluang besar yang bisa didapatkan. Nah, sebetulnya tetap target utama kita itu saya bilang paling linear, paling pas lurus itu ya itu di dealer resmi. Ya, gitu. Soalnya kalau di image kita kan otomotif itu erat kaitannya dengan yang kotor-kotor kan gitu, ngolong-ngolong di kendaraan, mukanya gitu-gitu pucel kan gitu. Sebetulnya kalau di bengkel resmi teknisinya ganteng-ganteng Neng, bersih. Coba sok nanti lihat misalkan browsing nih. Misalkan yaitu dealer resmi Toyota misalkan, sok lihat bagaimana bersihnya bengkel, mungkin selevel dengan bersihnya ruangan ini. Bengkelnya loh, bukan showroomnya, bengkelnya. Lihat nanti. Itu sebetulnya otomotif di level yang standar itu seperti itu. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Ya memang standarnya dari prinsipalnya Toyota, Suzuki, Nissan itu seperti itu. Jadi ketika kotor ya langsung dibersihkan. Oh iya. Dan di dealer resmi itu nggak ada. Kalau kita di bengkel itu kan kayak ngolong, ganti oli kan kita tiduran di mobil. Itu di dealer resmi itu nggak seperti itu. Terus gimana Pak? Jadi mobil masuk ke area servis gitu kan, ada yang namanya car lift. Car lift itu berarti pengangkat kendaraan. Car kan mobil, lift itu naik. Jadi kita tempatkan mobil di car lift, nanti dipasangkan kakinya gitu kan. Kita naikkan mobilnya.
Jadi ganti oli ya kita sambil berdiri bisa. Jadi nggak perlu ngolong-ngolong, nggak perlu bungkung-bungkungan gitu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Misal servis rem ya segini misalkan. Kalau perlu dibawa ya tinggal diturunkan. Kita perlu cek bagian bawah ya dinaikkan sampai atas kepala mobilnya. Gitu yang standar seperti itu. Dan di Tiger juga ada satu sebetulnya itu sudah ada yang warna merah itu. Iya. Itu namanya car lift itu. Itu car lift. Oke. Ilmu baru ya buat saya yang anak broadcasting. Pertanyaan terakhir deh Pak. Mungkin untuk harapan anak-anak otomotif yang yang nanti mau lulus nih Pak, harapannya seperti apa? Ya tentu saya harapannya sebelum lulus ya. Tetap semangat untuk yang pertama nanti dalam waktu dekat untuk itu penyelesaian laporan PKL. Itu mungkin laporan. Nah ya itu tetap semangat, jaga kondisi juga yang sedang PKL ini karena otomotif memang bukan hanya otak saja tapi otot juga sangat diperlukan. Betul. Nggak mungkin ngendorin baut hanya pakai dipikir kendor kan nggak mungkin, harus kita action ya dengan tenaga yang ekstra kan gitu. Terus selanjutnya tetap semangat untuk nantinya di akhir tahun pelajaran akan ada yang namanya uji kom. Semua jurusan juga akan melalui itu. Itu harus dipersiapkan semaksimal mungkin karena mungkin secara kita lihat ada sekitar mungkin 6 bulan ya, atau mungkin 5-6 bulan, tapi nanti kalau udah dijalani akan terasa sangat singkat untuk rentang waktu persiapan uji kom. Gitu. Kalau boleh tahu biasanya otomotif itu uji komnya apa Pak? Kalau kita lihat tahun kemarin gitu ya, otomotif itu ada 4 job, 4 pekerjaan yang harus dilalui oleh setiap siswa. Yang pertama kemarin itu tune up mesin injeksi, terus cek rem, terus AC, terus yang satu electrical body, lampu-lampu. Nah itu berarti, kalau berkaca dari tahun kemarin. Banyak macamnya juga ya. Kayak mungkin itu sekilas perbincangan kita tentang otomotif dan kemarin yang sudah juara 2 di lomba Suzuki itu. Terima kasih Bapak udah mau menyempatkan waktunya untuk hadir. Siap, sama-sama Neng. Terima kasih juga yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen juga kalau misalkan ada tema yang mau dibahas dan guru yang mau diundang. Jangan lupa di subscribe juga. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye. Waalaikumsalam.